Halo teman-teman semua. Aku di sini berdoa teman-teman semua dalam keadaan baik dan juga sehat-sehat ya, karena cuaca lagi hujan, panas, tiba-tiba hujan gede gitu. Jadi teman-teman harus sehat, oke? Nah, hari ini aku mau bagiin sharing di Ghost Online Sharing. Tapi sebelum itu aku mau ingetin teman-teman juga untuk jangan lupa saksikan Ghost Online Sharing setiap Sabtu pertama dan Sabtu ketiga di setiap bulannya. Teman-teman bisa saksikan di jam 3 sore dan di YouTube-nya Go Bogor Online Service. Nah, hari ini aku mau bagiin sharing yang aku kasih tema itu The Good Hearts atau hati yang baik. Nah, jadi akhir-akhir ini kenapa aku mau bagiin ini, karena akhir-akhir ini teman-teman kayak kalau teman-teman buka sosmed beritanya udah kayak bikin khawatir kita gitu, kayak dunia tuh lagi nggak baik-baik aja. Emang dunia lagi separah inikah gitu? Tuh. Nah, aku mau sharing apa yang Tuhan ingetin buat aku gitu. Jadi sharingnya ini dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Itu tentang perumpamaan seorang penabur yang dia mau menaburkan benihnya di 4 kondisi tanah. Perumpamannya di 4 kondisi tanah. Tapi aku mau concern di 2 kondisi tanah yang terakhir. Itu ada di Matius 13:22 sama 23. Aku baca ya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, kenapa sih aku concernnya cuma di dua kondisi tanah itu? Jadi banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan punya kondisi hati seperti tanah yang nomor 3, yaitu yang tanah yang di tengah-tengah itu ada semak durinya gitu. Jadi orang-orang yang dengar firman Tuhan itu lalu kekhawatiran dunia menghimpit, jadi dia tidak bisa berbuah. Nah, banyak dari orang Kristen yang punya kondisi hati seperti itu. Jadi aku mau sharing ini. Yang pertama, jangan sampai kegiatan rohani yang kita lakukan hanya sebagai rutinitas. Jadi balik lagi, banyak orang Kristen yang melaksanakan saat teduhnya dengan baik, gak pernah absen dalam pertemuan ibadah, terus pelayanannya juga oke, terus komsel juga dia hadir terus. Tapi itu semua hanya sebagai rutinitas, itu semua hanya sebagai agenda, itu semua hanya sebagai checklist, atau itu semua juga bisa cuma untuk laporan buat ke pemimpinnya gitu. Ada beberapa mungkin orang yang seperti itu ya. Jadi ketika dia bagus nih, excellent banget dalam kegiatan kerohaniannya, tapi sebenarnya hidup dia tidak bertumbuh, kerohanian dia tidak bertumbuh. Jadi ketika dia diuji, dia tidak tahan uji. Ketika dia ada berita-berita di dunia ini yang sedang bikin gelisah, dia justru ikut-ikutan gelisah, kekhawatiran dunia itu. Nah, dia ikut khawatir di tengah-tengah dunia gitu. Nah, jadi jangan sampai ya kegiatan-kegiatan rohani itu yang seharusnya membangun iman kita lebih lagi cuma sebagai rutinitas. Ya, jadi harus benar-benar kita harus punya kualitas hati yang seperti tanah yang subur, yang ketika ditanam firman Tuhan harusnya dia bertumbuh dan berbuah. Tuh. Nah, itu yang pertama tadi, jangan sampai kegiatan rohani hanya sebagai rutinitas. Yang kedua, bertahanlah di tengah tantangan. Nah, ketika benih itu ditabur di tanah yang baik, pasti ada yang namanya tantangan. Pasti ada yang namanya kayak hama, itu cuacanya juga menentukan pertumbuhan dia ya. Tapi hambatan-hambatan itu pasti ada, tantangan-tantangan, masalah-masalah tuh pasti akan terjadi. Tapi gimana sih gimana sih kita punya hati yang mau bertahan di tengah tantangan, yang tetap kuat, teguh di tengah tantangan gitu. Jadi aku diingetin di satu ayat, yaitu di Yakobus 1 ayat 5. Teman-teman bisa baca. Jadi intinya tuh kayak ketika kita kurang hikmat, ketika kita di tengah tantangan dan kita nggak tahu apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita lakukan, mintalah sama Tuhan yang sumber hikmat. Jadi minta dengan percaya dan juga jangan bimbang, kalau kata ayat Yakobus itu ya. Jadi maksudnya apa sih? Ketika Tuhan kasih solusi, ya percaya dan taat itu kita mau jalanin apa yang Tuhan suruh buat setiap kita gitu. Jangan cari jawaban dari sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Jangan cari berdasarkan asumsi atau pikiran kita,
atau juga pendapat manusia yang tidak mengenal Tuhan. Jadi harus hati-hati ya teman-teman, minta hikmat sama Tuhan. Ketika kita pikir, kok kayaknya solusi dari Tuhan impossible banget, nggak mungkin banget. Ya itu Tuhan kita, dia yang lebih tahu gitu loh. Walaupun kita sebenarnya nggak tahu, tapi kita harus lakukan. Ya, walaupun kelihatannya tidak mungkin, minta konfirmasi sama Tuhan, jangan sama yang lain. Minta konfirmasi sama Tuhan, tanya lagi sama Tuhan, Tuhan aku harus seperti apa? Apakah memang aku harus melaksanakan jawaban dari Tuhan atas doaku nih seperti ini gitu. Tanyanya sama Tuhan. Ya, kunci untuk kita bisa bertahan di tengah tantangan cuma minta hikmat sama Tuhan. Ya, minta Tuhan kita harus memutuskan seperti apa, harus bertindak seperti apa gitu. Nah, yang terakhir, perhatikan apa yang kita lihat dan juga yang kita dengar. Emang keadaan dunia ini sedang tidak baik-baik aja, dan kita juga gak bisa cegah itu semua untuk tidak terjadi. Tapi kita bisa pilah-pilah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita bisa cegah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita konsumsi buat diri kita gitu. Maksudnya tapi ini tidak menutup diri kita terhadap apa yang sedang terjadi ya teman-teman. Justru kita sebagai orang anak-anaknya Tuhan, kita harus perbanyaklah dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungin firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang memberi iman dan kekuatan buat setiap kita untuk bertahan gitu. Nah, jadi sehingga saat dunia lagi gak baik-baik aja, kita bukan cuma menguatkan diri kita dengan firman Tuhan, tapi kita juga bisa menguatkan orang lain. Ya, kita bisa kasih kekuatan buat setiap mereka yang lemah, dan kembali lagi supaya nama Tuhan dipermuliakan gitu ya teman-teman. Jadi 3 itu yang mau aku bagiin buat teman-teman lewat ayat yang tadi ya, yang tentang tanah, tentang benih yang ditabur di tanah gitu. Jadi yang pertama, jangan sampai kegiatan kerohanian kita kayak ke gereja, pelayanan itu cuma sebagai rutinitas aja ya. Tapi kita mau supaya ada pertumbuhan iman di dalam setiap kegiatan-kegiatan itu. Terus bertahanlah di tengah tantangan, minta hikmat sama Tuhan, gimana caranya supaya kita bisa bertahan, gimana caranya kita memutuskan, gimana caranya kita harus bertindak, minta sama Tuhan. Dan yang terakhir, perhatikan apa yang kita lihat dan juga kita dengar. Oke, karena itu akan mempengaruhi iman kita. Jadi perbanyak baca firman Tuhan. Gitu teman-teman. Jadi semoga sharing aku hari ini bisa memberi kekuatan buat setiap teman-teman yang sedang hadapin masalah, yang sedang khawatir tentang apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan teman-teman. Jangan sampai iman kita jangan sampai kita jadi tidak beriman ya sama Tuhan, tapi kita mau sama-sama bangun iman kita lebih lagi di dalam Tuhan lewat firman Tuhan pastinya. Oke, semangat teman-teman. God bless you.